Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma musibatin illa biiznillah. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Musibah atau bencana, setiap insan yang beriman, manusia dimanapun berada, kita tidak pernah menginginkan yang namanya musibah atau bencana. Tapi yang menjadi pemikiran kita, angan-angan kita, mindset kita, kenapa Allah mendatangkan sebuah bencana? Kenapa Allah mendatangkan sebuah musibah? Paling tidak ada 3 hal yang menjadi pemikiran kita, gambaran kita. Allah mendatangkan sebuah musibah atau bencana ini karena 3 hal yang menjadi kullu syai'in bisababin. Yang pertama, Allah mendatangkan sebuah musibah atau bencana yang pertama karena azab. Yang kedua, Allah mendatangkan musibah bencana ini disebabkan ujian, merupakan sebuah ujian. Yang ketiga adalah sunatullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mengaca secara umum di negara Indonesia tercinta saat ini, ketiga hal tadi, adab, ujian, sunatullah, semua ini berkaitan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba yang pertama, Allah mendatangkan sebuah bencana musibah karena boleh dikatakan adab. Yang memancing Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan Allah mendatangkan sebuah musibah bencana di negara Indonesia yang kita cintai adalah adab. Kalau kita ngomong adab, coba kita gambarkan di Indonesia tercinta. Kenapa Allah mendatangkan bisa dikatakan adab? Kalau kita ngomong dosa, negara Indonesia ini dosanya subhanallah besar sekali. Di sana sini banyak terjadi mungkarat, maksiat. Para pejabat banyak melakukan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ummi Salamah, istri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah menceritakan suatu ketika, kata Ummi Salamah, "Ya Rasul, kalau semua di negara ini sudah melakukan dosa atau maksiat, gimana ya Rasulullah?" Maka kata Rasulullah, "Kalau sebuah negara umatku melakukan maksiat, mungkarat, akeh wong nglakoni dosa maksiat teng pundi-pundi wonten," kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mendatangkan sebuah azab. Bagaimana Rasul? Ummi Salamah tanya kepada baginda Rasul, "Terus pundi Kanjeng Nabi lek tiang-tiang sing soleh?" Maka kata Rasulullah, mau yang soleh, mau yang baik, semua dijanjikan satu Allah diberikan azab. Tapi nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka dibedakan, mereka akan menjadi orang yang tetap soleh, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa hadirin? Di sebuah negara, sebuah kampung, kalau ada orang melakukan maksiat merajalela, sing apik yo ketut diadab karo Gusti Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebuah bencana musibah kalau datang di negara ini, kalau dikatakan penyebabnya Allah mendatangkan adalah sebuah azab, pun masuk akal. Karena sudah terlalu banyak yang dilakukan, banyak perbuatan maksiat mungkar di sekeliling kita, sedangkan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua yang mendatangkan sebuah musibah, ujian, bencana adalah ujian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut surat ke-29 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Quran surah Al-Ankabut tersebut
Allah berfirman, manusia mengira orang-orang ini, kita ini kalau sudah beriman kepada Allah, Allah tidak menguji salah. Ayyaqulu amanna, kata manusia, ya Allah saya ini sudah beriman ya Rabb. Mereka mengira manusia kalau sudah beriman dibiarkan begitu saja, tidak diuji Allah. Tidak. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka imannya semakin kuat, maka ujian Allah semakin datang seperti pernah dilakukan para nabi-nabi yang terdahulu. Tidak ada satupun nabi atau rasul yang tidak diuji oleh Allah, karena untuk mencapai derajat ilallah, usulu ilallah, maka orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, boleh dikatakan yang kedua yang menjadi kullu syai'in bisababin, yang menjadi sebuah penyebab Allah mendatangkan bencana ujian kalau orang beriman, adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujian ada dua hal hidup ini. Ujian dalam bentuk kenikmatan, kerahmatan, rezeki, harta banyak, istri cantik, harta berlimpah dada, itu adalah ujian Allah. Yang kedua adalah hal-hal yang tidak menyenangkan, musibah, bencana, bala di dalam keluarga atau sebuah negara, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, yang menjadi angan-angan kita, bayangan kita, gambaran kita orang beriman. Al-Quran dawuhno, Allah berfirman, ma musibatin illa biidznillah. Gak ono kejadian, ujian apapun bentuknya yang datang pada orang beriman tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada ujian di dalam keluarga kita yang tidak menyenangkan, apapun bentuknya, pada dasarnya hakikatnya sing nekakno Gusti Allah. Wong wis hati-hati, wis taat nang Gusti Allah, tapi kok datang sesuatu yang tidak menyenangkan, itu kembalinya kepada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang menjadi sebuah datangnya bencana, musibah yang kedua adalah kullu syai'in bisababin, adalah ujian. Maka ketika orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diuji Allah, marilah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, yang ketiga yang menjadi mindset pemikiran kita, gambaran kenapa Allah mendatangkan sebuah musibah atau bencana, yang ketiga adalah sunatullah, hukum alam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kalau kita berpikir secara sederhana, orang kalau suka mencubit orang, suatu saat akan dicubit orang. Orang suka ngerasani ngomong wong eleke wong liya, suatu saat dia di tempat lain juga akan dirasani orang. Orang yang suka mencaci orang lain, maka dia akan suatu saat akan dicaci orang lain. Orang yang suka menempeleng, mendolimi orang lain, suatu saat dia akan ditempeleng, didolimi orang lain. Orang yang suka menyakiti hati orang lain, suatu saat akan disakiti orang lain. Barangkali gambaran manusia secara umum, hukum karma. Becik ketitik Allah ketara. Sapa wonge sing nglakoni apik bakal oleh balasan apik, sapa wonge sing seneng nglakoni Allah bakal oleh balasan Allah. Maka yang ketiga tadi adalah sunatullah, hukum alam. Apa yang kita tanam, maka kita akan memetik pada akhirnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali sunatullah ini hukum alam. Coba lihat di sekeliling kita, penebangan liar hutan dirusak, maka akan terjadi gundul, maka akibatnya akan apa? Ada banjir bandang, batu bara yang untuk memperkaya diri dan lain sebagainya, itu pun hukum alam. Karena dirusak, maka Allah akan murka. Dan alam sendiri tidak terima bahasa Jawanya, makanya ikut diarani sunatullah, hukum alam, becik ketitik Allah ketara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiga hal tadi yang barangkali menjadi angan-angan kita semua. Maka ada sebuah makalah, kullu syai'in bisababin. Setiap sesuatu ada akibat tuh, pasti ada sebabnya dulu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang saya sampaikan tidak kayak tiga hal tadi adalah sebuah mawas diri. Ketika kita ada sebuah musibah, bencana di negara Indonesia ini dan di dalam keluarga kita ini, maka semua adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungan tiga tadi semoga menjadi sebuah gambaran kita orang-orang
yang iman kepada Allah, iman kita lebih ditingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten dan mohon dimaafkan. Wallahu ladzi ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.